Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhirna fillah Ustaz Ahmad Arif, segenap para sesepuh, para pengurus, hadir bersama kita para habaib, ada juga Bapak Haji Yusuf Mudhir. Muhyir. Hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini kedua orang tua kita yang kita cintai, para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, khususan ila Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Kana syai'un lillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. Allahumma barik lana fi sya'ba fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana warzuqna amalan fi ramadana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, apa kabar semuanya? Semoga sehat wal afiat dengan keberkahan. Marhaban Tuan Guru Dedi. Kita mundur sedikit, ulang yang kemarin ada istilah qahqara, ya. Tsumma kaifa ataba
sayyidal mursalin. Dari situ ya. Sudah ketemu. Summa kemudian kaifa bagaimana ataba. Ini disinikan masih berbicara tentang bagaimana Allah menunjukkan Allah dan afal-afalnya, menunjukkan Allah punya marah, Allah punya sifat jalal, ya. Sampai juga Allah lakukan kepada nabi-nabinya, kekasih-kekasihnya, apalagi kepada orang-orang yang zalim, yang jahat. Harusnya dengar ini lebih takut lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma kaifa ataba sayyidal mursalina sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in. Ya, ajma'in jadi apa tuh? Jadi taukid namanya. Dalam ilmu nahwu ada bab tawabi', ada 4, ada na'at, ada ataf, ada taukid, ada badal. Kalau taukid dia menggunakan kalimat khusus, nafsun, jam'un, yakni ajma'in, akta, dan seterusnya. Kemudian bagaimana? Coba lihat, perhatikan nih. Bagaimana Allah ataba, mencaci, menegur Sayyidul Mursalin, pemimpin penghulu para rasul sallallahu alaihi wa ala alihi ajmain. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada Rasulullah dan kepada seluruh keluarga-keluarganya. Fima ruwiya, pada apa yang diriwayatkan, annahu dakhala min babi bani Syaibata, ya, sesungguhnya beliau masuk, ya, yang masuk masjid sebetulnya, tapi dari bab Bani Syaibah. Fara'a qauman yadhakun, tiba-tiba Nabi melihat ada sekelompok kaum yang sedang ketawa-ketawa. Lalu Nabi bilang sama mereka, faqala, Nabi berkata, lima tadhakun, kenapa kalian pada ketawa-ketawa? Ya, la arakum tadhakuna hatta idza kana 'indal hajaril aswad raja'a ilaihim kahkara. Ya. Jadi aku melihat kalian itu ketawa-tawa sampai ketika, ya, berada di sisi hajar aswad. Raja'a ilaihim kahkara. Jadi Nabi itu ibaratnya udah lewat, udah sampai hijrah apa tuh? Hajar aswad. Itu Nabi balik lagi, jalan mundur kahkara itu, ya. Wa qala ja'ani Jibrilun, beliau berkata, Jibril datang kepadaku, faqala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha ta'ala yaqulu laka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata, berfirman kepadamu, lima tuqannitu ibadi min rahmati, ya, mengapa Anda memutuskan, ya, hamba-hambaku dari rahmatku, gitu. Artinya ketika lagi pada tawa-tawa itu Nabi negur mereka, kan. Artinya jangan begitu-gitu amat ya Rasulullah, gitu ya. Harus jadi orang yang lembut, yang baik, yang bijak, gitu. Nah, dikit-dikit lihatin orang salah dan marah-marah aja, jangan dulu, ya. Harus ada di hatinya rahmat. Kemudian
nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tadi kan para sahabat pasti kata begitu, kenapa kamu tahu aja? Jadi pada takut. Wah, Nabi marah sama kita. Seakan-akan rahmat itu jauh dari mereka. Lalu ditegur, nah, bilangin nama hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya saya, ya, Allah yang Maha Pengampun, juga Maha Penyayang. Ya. Di riwayat lain itu hadisnya dilengkapin gini. Ketika mereka tertawa, kata Nabi apa? Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Seandainya kalian tahu sebagaimana yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan akan sering menangis. Nah, itu. Ya. Kan dengar berita begitu suasana jadi kayak serem kan. Ya. Kata Allah, beritakan kepada hamba-hambaku bahwa Allah itu pengampun, Allah pemaaf, ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Gitu ya pemahamannya. Kemarin pas saya dengar rekamannya tuh kahkara, saya gantiin dia jalan mundur. Udah ngelewatin orang tadi, balik lagi. Pas lewatin ditegur oleh malaikat, balik lagi. Ya. Baik. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Inilah Rasulullah, ya, sallallahu wasallam berkata, Allahu arhamu bil abdil mu'mini. Allah itu lebih sayang, pakai isim tafdil, kepada seorang hamba yang mukmin. Lihat, ini disipatin mukmin. Berarti ada mukmin, ada kafir. Allah lebih sayang kepada hamba yang mukmin minal walidati syaqiqati biwaladiha. Ya, daripada seorang ibu yang pengasih penyayang kepada putranya. Pasti setiap ibu sayang sama putranya. Ya, kenapa? Ibu itu punya rahim. Rahim. Nah, kita berada di rahim ibu kita selama 9 bulan. Ada yang belum keluar-keluar, akhirnya dia sesar. Ya, amaliyah, operasi. Lalu dimimiin sekian lama, ya, 2 tahun. Dekat banget, sayang banget ibu sama anaknya. Tapi sesayang-sayangnya ibu sama anaknya masih apa? Nah, pemahaman gitu. Masih lebih sayang Allah ya kepada hambanya yang mukmin. Paham ya? Begitu. Wa fil khabaril masyhuri, dan di dalam hadis yang masyhur, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalillahi ta'ala mi'ata rahmatin. Nah, ini informasi dari Nabi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Banyak kan? Ya. Dalam satu hari satu malam itu Allah menurunkan rahmat di Ka'bah itu, di Ka'bah, ya, 120 rahmat. Berapa? 120 rahmat. Situna lit-taifin. Marhaban Bapak Haji Solihin. 60 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang tawaf. Lupa. Ya. Wa arba'una, dan 40 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang sholat di depan Ka'bah.
Ya. Wal ishrun, dan 20 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang memandang Ka'bah. Dia pandangin Ka'bah aja. An-nazaru ilal Ka'bah ibadah. Memandang Ka'bah itu ibadah. Walaupun kagak baca apa-apa tuh. Apalagi kita sambil mohon ampun sama Allah, iktiraf sama Allah. Ya. Ini jamaah pada pengen nggak ngeliat Ka'bah? Pengen nggak bersin berdoa depan Ka'bah? Ya, nabung dan daftar. Saya kemarin bawa, mana sampai saya rekam itu. Jamaah itu dari Gorontalo 17 jamaah itu pedagang semuanya, mayoritas. Persatuan Tukang Mie, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso. Tapi punya semangat pengen ke Ka'bah. Dia nabung katanya setiap hari 50.000. Bisa berangkat tuh. Ya. Ini bapak-bapak pengen makan bakso udah berapa tuh? Bakso, somai, toprak, rokok 2 bungkus. Rokok 2 bungkus aja udah 50.000. Ya, nabung. Saya itu ngajak ada Bang Ipan tuh yang jualan besi, saya sebut di sini jadi dakwah. Itu nabung rajin. Ada Mang Ujang yang penjaga klinik itu tuh, rumah sakit apa tuh, klinik apa itu, Rayana ya, bukan Rayana, Nayaka ya. Saya tanya, Kang, iya Nayaka, ngerokok satu hari berapa bungkus? 3 bungkus. Rokoknya apa? Jarum super. Sebungkus berapa? 24.000. Itu tahun yang lalu saya tanya, nggak tahu sekarang. Saya minta 1 rokok ya, 1 bungkus. Kayak ngerokok? Enggak, saya bilang. 1 bungkus ente kirimin ke itu, ke Al-Khobir, nabung 25.000 1 hari. Begitu. Pas banget saya lagi ngomong begitu, ada jamaah dari apa? Dari kepolisian sini nih, ada jamaah kita berobat juga. Pas banget lagi, ini namanya musodafah, dikuatkan tauhid. Ente mau umroh sama kiai ini. Pada saya umroh sama kiai. Ya. Itu orang betul nabung setiap hari 25.000 aja. Tahu-taunya kiai, kayaknya saya bisa dah 1 hari 50.000. Kalau dia hanya jaga parkiran di situ kan bisa. Kalau ada niat bisa. Ya, maka kemarin saya rekam itu bapak itu. Bapak ketuanya, subhanallah itu. Bapak siapa namanya? Bapak Su. Pedagang bisa berangkat umroh, subhanallah. Di pasar Klender itu depan masjid ada jembatan. Itu ada jamaah saya dari Madura. Apa? Jual teh. Itu teh kopi. Yang juga nyender di tiang jembatan. Rajin umroh. Ya. Nah ini, niatin sebelum mati biar bisa ke Ka'bah pada. Biar dapat keberkahan. Duduk bersimpuh depan Ka'bah. Ya. Kalau niat aja daftar 50.000 aja, nanti Allah mulai buka pintu-pintu keran rezekinya. Biasa begitu. Ya, ada orang belum daftar dulu. Ya, kalau udah azam, insya Allah kasih kemudahan rezeki yang lainnya. Nah niatin ya, doa setiap malam biar bisa berangkat haji atau umrah. Ya. Nah ini rahmat 120 rahmat Allah berikan setiap malam dari situ. Ya. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Fawahidatun minha
qassamaha bainal jinni wal insi wal bahaim. Dari 100 rahmat ini ada 1 rahmat dibagi-bagi buat jin, buat manusia, buat kita, buat bahaim, binatang-binatang. Ternyata yang sekarang kita rasakan itu baru 1 rahmatnya Allah, dan itu pun dibagi 3. Ya, inna rahmatallahi wasi'ah. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Dengan 1 rahmat tadi itu kita saling sayang menyayangi, saling belas kasihan. Ya, kalau kagak ada rahmat Allah, wah kita buana berantem mulu, sebel aja sama orang lain. Ya. Waddakhara minha 99 li nafsihi, dan iddakhara Allah simpan tuh minha dari yang 100 rahmat itu 99 rahmat Allah simpan untuk diri Allah sendiri. Liyarhama biha ibadahu yaumal qiyamah, agar Allah merahmati biha dengan 99 rahmat itu ibadahu kepada hambanya. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Paham Pak? 100 rahmat Allah, ya, hanya 1 rahmat yang Allah turunkan ke sini dunia ini untuk jin, manusia dan binatang. 99-nya Allah simpan untuk hamba-hambanya nanti di hari kiamat. Wa qad a'taka minar rahmatil wahidati, katanya, kull hadhil atayal karimah al azizah min ma'rifatihi subhanahu. Wa idzan ketika qad a'taka, Allah telah memberikan kepadamu minar rahmatil wahidah, dari 1 rahmat tersebut, kulla hadzal atayatil karimatil azizah, semua pemberian Allah yang mulia ini, yang sangat berharga. Artinya bapak-bapak nanti masuk ke rumah, lihat istri, itu rahmat dari Allah. Karena sampai sekarang ada orang yang belum punya istri, banyak. Masuk lihat anak-anak, itu rahmat dari ataya namanya. Ya. Lihat TV-nya, rahmat dari Allah, dan seterusnya. Min ma'rifatihi subhanah, dari ma'rifat Allah yang maha suci. Wal kauni min hadhil ummatil marhumah, dan alam ini dari umat yang marhumah, yang dikasihani ini, ya, ma'rifati sunnati wal jamaah, bersama juga, ya, ma'rifat sunnah dan wal jamaah. Wasairi ma ladaika minan ni'ami zahira wal batinah, dan juga sampai kepada seluruh nikmat-nikmat zahirah dan nikmat-nikmat batinah, ma ladaika, yang ada pada diri Anda. Apa nikmat-nikmat zahirah? Nih tas nih, zahirah. Baju zahirah. Jadi ada ni'am az-zahirah, lawannya berarti batinah. Nama lain zahirah, ya, ini namanya hissiyah, bisa dirasakan. Namanya lain dunyawiyah, sifat duniawi, dan dia bersifat faniyah, fana, nanti bahkan hilang semuanya. Batiniyah, nama lainnya ma'nawiyah. Ma'nawiyah berarti dia apa? Batiniyah, ya, kelihatan batin. Kemudian ukhrawiyah, ini istilah-istilah. Kalau bahasa Indonesianya ada nikmat-nikmat yang bersifat materi, bisa kelihatan dengan panca indera. Ada nikmat-nikmat immateri namanya.
yang tidak terlihat, ilmu, cahaya, bimbingan, nasihat, ya itu adalah rasa khusyuk, itu adalah nikmat-nikmat yang bersifat batiniah, ya. Kemarin saya ceramah di Pangeran Jayakarta tuh, ya saya sebutin sedikit tentang itu nikmat-nikmat itu. Famarjuun min fadlihi al-azimi ayyutimma dzalik. Maka kita harapkan dari karunia Allah yang maha agung, yang maha besar ini, semuanya itu akan menjadi sempurna. Fa inna man bada'a bil ihsani fa alaihi al-itmama. Sesungguhnya orang yang memulai dengan berbuat baik, maka mulailah dia untuk menyempurnakannya. Kalau bapak-bapak berbuat baik terus mulai, jangan tanggung-tanggung mikir, kagak ikhlas. Nyapu halaman masjid baru setengah, wah kagak ada orang yang lihat, nongkrongnya dulu lah. Pas ada yang lihat nyapu lagi, ya biar amalnya ikhlas karena Allah. Wa yajalu min tis'in wa tis'ina rahmatan laka al-haddul wafir. Dan semoga Allah menjadikan dari 99 rahmat itu untuk Anda semuanya keberuntungan yang amat besar. Wafir itu besar, banyak. Panas'alullaha subhanahu alla yukhayyiba. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sampai kagak dapat nikmat-nikmat itu semua. Ayu khabiba amalana min fadlihil azim bi fadlihi. Jangan sampai kita kehilangan ya khabibah itu. Ya, amal angan-angan kita, keinginan kita mendapatkan karunia yang besar dengan karunia Allah. Innahu sayyidul karimul jawadul rahim. Sesungguhnya Allah lah, ya, Tuhan yang paling mulia, yang paling dermawan, dan yang paling penyayang. Ya, jamaah sekalian, selesai datu menceritakan afal Allah kepada para anbiya, sahabat, ya, dari sisi rasa takutnya. Wa ammal aslu tsani wa ammal aslu ats-tsalits. Adapun pokok yang ketiga, fi dzikri ma wa'ada wa au'ada fil ma'ad, tentang menyebutkan apa yang dijanjikan, ya, apa yang wa'ada janji, au'ada yang ancaman, fil ma'ad nanti di hari kembali, ya. Fanadhkuru fi dzalika ahwalal khamsata. Maka di sini kami akan menyebutkan tentang janji dan ancaman itu untuk hari kiamat nanti, hari kembali, ada 5 kondisi. Pertama, al-mauta, kematian. Kedua, wal qabro, kuburan. Ketiga, wal qiyamah, hari kiamat. Keempat, wal jannata, dan sorga, ya. Wan naru wa ma fi kulli maqamin minha minal khatir al-azimi lil muti'in. Neraka, kondisi api neraka jahanam. Wa ma fi kulli maqamin minha, dan apa yang ada pada setiap makom daripada, artinya neraka itu, minal khatir azim, adalah sesuatu yang sangat berbahaya, lil muti'in, bagi orang-orang, atau khatirnya hal yang sangat menakutkan, yang sangat menakutkan, lil muti'in, kepada orang-orang yang taat, wal asin, kepada orang-orang yang maksiat, wal muqassirin, kepada orang-orang yang muqassir. Apa muqassir? Ibadahnya kurang sempurna. Maka ada doa, Allahumma tammim taksirona, ya Allah, ya Allah, sempurnakanlah ibadah-ibadah kami. Kenapa bapak-bapak habis sholat istighfar? Nah,
ya. Takut-takut lagi sholat kita hatinya belum khusyuk, hudur sempurna kepada Allah. Sholatnya belum, hatinya bermakna munajat, menghadirkan bahwa Allah wujud dan hakikian ada. Ada rasa dekat sama Allah, ada dialog sama Allah. Merasa Allah akan menyapanya, menyambutnya, mendengarkan doa-doanya. Ada harapan penuh kepada Allah, selalu merasa dibantu, ditolong. Merasa Allah nggak pernah meninggalkan dirinya sendiri. Oh, dia punya proyek, punya kerjaan, dia yakin Allah akan membantu, menolongnya. Kalau orang dekat sama Allah, ibadahnya hatinya hudur, ya. Tapi kalau orang ibadahnya sembarangan, hatinya kacau terus, pikirannya kacau terus, komunikasi di rumahnya juga kurang bagus, apalagi sama orang lain, ya. Ada dalam kitab Minhajul Qasidin disebutkan rumah tangga kurang nyaman komunikasinya suami istri, anak-anaknya, katanya ketahuilah saat itu hati Anda sedang error bersama Allah. Ya, sudah sholat tapi sholatnya hatinya belum bersama Allah. Kemana-mana ada syair tuh. Taro apa ya? Anda lihat seseorang yang sedang berada di mihrab, di sejadahnya, sementara hatinya terbang kemana-mana. Ya. Jangan sampai ya bapak-bapak ya, kalau misalnya sholatnya gitu tuh nangis, bilang ya Allah kenapa saya jiwanya jelek ya Allah, sholatnya nggak bisa khusyuk-khusyuk, nangis minta sama Allah. Itu namanya nikmat immaterial, dikasih rasa khusyuk, nikmatnya, lezat itu. Ada orang ngaji nikmat, senang, itu nikmat, ya. Ada orang ngaji udah gusar aja, ini kapan selesai kiai ngaji, lama banget kiai ini, pantas saya udah pegel kiai, macam-macam ya begitu. Amal mautu fadhkur fihi hala rajulaini. Adapun tentang kondisi kematian, ingatlah di dalamnya ya kondisi dua orang laki-laki. Marwiya ibni Syubrumata, yang diriwayatkan dari Ibnu Syubrumah, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, dakhaltu ma'a Sya'bi ala maridin na'uduhu wa huwa bima fihi. Aku menemui bersama Sya'bi, ya, menemui, mengunjung, menengok orang yang sedang marid, sakit. Na'uduhu, kami menjenguknya, wa huwa bima fihi, dan dia dalam keadaan sakit. Wa indahu rajulun akharun yulaqqinahu, dan di sampingnya ada orang lagi yang lain yang sedang mentalkinkan. Jadi ceritanya ini Ibnu Subrama beliau bersama Sya'bi menjenguk orang yang sedang sakit. Ketika sedang menjenguk, ya, di sampingnya ada orang lain yang sedang mentalkinkan. Ini sudah mulai parah ditalkinkan. La ilaha illallah, begitu. Ya. Jangan bilang, nyebut. Bingung dia. Buat apa? Saya punya buku tuh ya, judulnya Kaifa Nata'amalu Mal Mayit, bagaimana berinteraksi dengan mayit. Ya, jadi ketika dia lagi menjenguk orang sakit tadi, itu yang sakit sudah lemas, sudah kondisinya, ditelkinkan sama orang lain, la ikutin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Faqala lahu asy-Sya'bi, kemudian Sya'bi ya berkata kepada orang yang mentalkinkan tadi, urfuq bihi, pelan-pelan, ya. Ini sifat rahimnya, rahmatnya. Fatakallamal maridu faqala, tahu yang lagi sakit sempat ngomong dia, in tulakkini am lam tulakkini fa inni la adauha. Kata dia begitu.
jika engkau mentalkinkan aku atau kagak, sesungguhnya enggak ada kagak ada manfaatnya gitu kata dia, kagak ada asarnya gitu ya. Thumma qara'a, kemudian dia membaca. Oh bukan gitu, bukan. Am lam tulakkini fa inni la aduha ay la atruka. Oh maksudnya gini, kata yang sakit nih, dia talkinkan saya kenceng ke pelan ke, saya tetap aja terus mengikutinya, maksud gitu ya. Thumma qara'al maridu, kemudian si sakit ini baca ya. Wah ini orang sakit orang pintar berarti nih. Apa tuh? Wa alzama ya. Wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Benar enggak wa alzamah? Ini di sini saya tintanya buyar. Wa alzamahum ya. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Ya. Dan lazimkanlah bersama mereka kalimat ketakwaan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa kanu ahaqqa biha, mereka itu paling tepat, pantas dah ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faqala Sya'biyyu, kemudian Sya'bi berkata, alhamdulillahilladzi najji sahibana. Ya, dengar begitu, ternyata nih orang yang marid ini dia paham. Sya'bi mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah ya menyelamatkan sahibana, teman kami. Wal akharu ma hukiya, ya yang lainnya lagi sebagaimana diceritakan, anna tilmidan lil Fudail bin Iyad, bahwa seorang murid daripada ulama besar Fudail bin Iyad, hadarathul wafatu, ya menjelang kematiannya. Fadakhala alaihi al-Fudailu, lalu kemudian Imam Fudail menjenguk muridnya yang lagi sakit itu, sakarat. Wa jalasa inda ra'sihi, lalu beliau duduk di samping kepalanya, ya, nengokin lagi sakit berbaring. Wa qara'a surat Yasin, lalu ini imam baca surat Yasin. Faqala, lalu si murid yang sakit ini berkata, ya Ustaz, la taqra hadza, jangan baca ini. Ya, tadi dia minta dibimbing, dia ditalkinin aja, jangan Yasin ya. Fasakata, lalu Imam Fudail berhenti baca Yasinnya. Tsumma laqqanahu faqala lahu qul, kemudian imam mentalkinkan kepadanya dan dia berkata, katakanlah la ilaha illallah. Jamaah, di buku saya itu saya sebutkan, salah orang ketika bapak ibunya sedang sakaratul maut, ya, kita saudara berlima misalnya, ada satu orang di hari lima ini badung banget, nakal banget. Biasanya kita salah tuh, pas yang badung ini datang, nah ayo cepet-cepet itu temen emak, temen emak, minta maaf emak gitu. Itu salah itu. Jadi ketika sedang sakaratul maut itu, yang paling baik sunnahnya dia ditemani oleh orang yang sangat dia cintai, orang yang akhlaknya baik, ya, biar dia pergi meninggalkan dunia itu dengan tenang. Jangan dia ngeliat anaknya makin marah, sebel hatinya, mati. Jangan, ya. Makanya kagak boleh ditemani oleh musuhnya, apalagi bahaya. Tapi mati. Lalu bicaranya baik-baik, Pak.
Bapak tuh amalnya sudah banyak, sudah didik kami, jadi anak-anak yang baik, begitu. Ya, jangan Bapak udah mau mati aja Pak, utang kita masih banyak Pak. Jangan, dia mati bawa utang pikirannya, jangan. Ya, nah di buku saya ada tuh langkah-langkah, ya, dari mulai dengar orang sakit sampai kita menguburkan. La aqulu laha li'anni minha bari'un. Ya. Jadi la ilaha ucapkanlah la ilaha illallah, begitu kan? Faqala, lalu dia mengatakan la aqulu laha, saya tidak akan mengatakannya. Sesungguhnya aku dari kalimat la ilaha illallah itu bari'un, aku telah terbebas. Wa ma ta'ala dzalik, lalu dia meninggal dah. Ya. Ini ada hadis penguat. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah kanlah ya orang yang sedang dalam sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah. Lalu ada lagi man laqana atau luqina indal mauti la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ditalkinkan ketika di ambang kematian, namanya tuh sakaratul maut, indal istihdar, ya baca la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya, wa man dakhalal qabra bila ilaha illallah, barang siapa yang masuk kuburan tanpa diawali baca la ilaha illallah, khallasahu minan nar. Ya, maka dia tidak akan terbebas daripada siksa api neraka. Makanya ada doa apa? Allahumma ij'al akhiru kalamina bila ilaha illallah. Ya, inda ajalina. Ya Allah, jadikanlah ketika ajal menjemput kami kata-kata yang terakhir yang keluar dari lisanku kalimat la ilaha illallah. Ya. Tapi Pak Kiai, orang udah mati gitu, kok masih segar begini, belajar target begini. Nah, di buku saya itu detail. Ada nanti orang yang itu yang kita sedang talkinkan ada dua macam. Ada yang dia masih dalam keadaan sadar, itu dia apa? Bisa menerima. Tapi ada orang yang sudah koma, ya, yang sudah koma, kita tetap aja talkinkan, walaupun dia kagak bersuara. Kita berharap itu hatinya yang itu. Jadi ada yang ya orang sudah sakaraat sudah hilang, ya, udah hilang. Dulu saya di Cibitung pernah ada tuh, ya, udah dikabari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya Engkong Sawal namanya, punya penggilingan beras. Saya datengin, pas sampai sana saya pegang kaki masih anget, terus saya pijitin, bacain, tahu masih ini. Belum meninggal, ya, makanya keluarga kaget bangun, terus masih kenal semuanya, kenal semuanya, sadar. Ada orang kan mati suri belum apa-apa sudah dikubur aja, ya, jadi pastiin dulu sampai betul-betul kagak ada nyawanya. Nah itu kita bacain talqin, ikutin tuh, ya. 2,5 bulan dari itu sakit lagi, dibawa ke Gatot Subroto baru meninggal. Itu kejadiannya sebelum saya ke Mesir pernah tuh, ya, ramai Pak Ustadz bisa ngidupin orang mati. Emang belum mati belum, cuman kan orang awam nggak tahu dia udah lemes, nggak dia bawa ke dokter, ya udah berbaring gitu. Padahal masih aja denyutnya. Baik. Jadi banyak-banyak baca ya la ilaha illallah.
saya bilang sama jamaah tuh selalu pelajaran dari hotel ke masjid, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, itu zikiran Nabi Adam, ya, naharnya Nabi Adam juga. Kita mau nikah juga baca itu, misaqan ghaliza, ya. Tidak ada nama yang bersanding dengan namamu kecuali dialah makhluk yang sangat Allah cintai. Itu ya. Banyak mode setiap keluar rumah la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu aja. Daripada ngobrol yang kagak-kagak, bicara yang enggak, nyanyi atau ngelamun, dengan zikir aja, ya. Baik. Kemudian fadakhala al-Fudail manzilahu wa ja'ala yabki 40 yawman lam yakhruj minal bait. Paham Pak? Tadi kan ceritanya, ya, kata yang sakit jangan baca Yasin gitu ya. Lalu berhentilah Syekh, lalu mentalkinkan. Pas ditalkinkan, dia bilang aku nggak bisa baca itu, ya. Wa mata ala dzalik. Akhirnya dia mati dalam kondisi dia nggak bisa baca kalimat tauhid itu. Fadakhala al-Fudail manzilahu, lalu Fudail masuklah ke rumahnya. Wa ja'ala yabki 40 yauman, dan dia ngenas, ibaratnya nangis 40 hari itu. Lam yakhruj minal bait, enggak keluar dari rumahnya tuh. Ya, sedih ada orang yang ditalkinkan kagak bisa ngikutin. Ya. Tsumma ra'ahu fin naumi, kemudian beliau mimpi dah dalam tidurnya, wa huwa yushabu ila jahannam, dan dia disungkurkan, ya, jurru, ke api neraka jahanam. Kenapa? Karena di terakhir ajalnya kagak bilang la ilaha illallah. Faqala bi ayyi shay'in nazza'allahu al-ma'rifata minka wa kunta 'ala mutalamidzati faqala. Kemudian dia berkata, bi ayyi shay'in, dengan apa nih, ya, naza'allahu al-ma'rifah, Allah mengambil ma'rifat minka darimu, wa kunta, dan sementara anda itu a'lamu talamidati, kamu padahal murid saya yang paling pinter. Tadi yang sakit ini muridnya yang paling pinter, ya, sampai-sampai sebut la ilaha illallah dia kagak bisa, ya. Apa sebabnya Allah mencabut, mengangkat ma'rifat dari dirimu, ya? Ada sesuatu, betul. Kan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha miftahul jannah la ilaha. Sedih itu makanya beliau, kamu kan murid saya yang paling pinter, ikut saya kemana-mana terus, kok sampai hilang makrifat dalam dirimu, ya. Itu dalam mimpinya ditanya begitu. Faqala bi thalathati asya, beliau menjawab karena 3 faktor. Awwaluha, yang pertama, bin namimah, dia suka mengadu domba, namimah, ya. Fa inni qultu li ashabi bi khilafi ma qultu laka, sesungguhnya aku berkata kepada teman-temanku berbeda dengan apa yang aku katakan kepadamu. Itu namanya adu domba. Ama kesini bilangnya A, kesini bilangnya B, ribut jadinya dah, ya. Upaya, jadi gara-gara suka mengadu domba,
Allah cabut ma'rifatnya kepada Allah, tidak punya di hatinya nur tauhid tuh, nggak bisa nyebut la ilaha illallah. Yang kedua faktornya bil hasadi, gara-gara saya hasad, iri, dengki, apalagi syirik, ya. Hasad tu ashabi, saya iri sama teman-teman saya. Teman saya punya motor, saya belum punya motor. Teman saya udah punya rumah, saya masih ngontrak aja. Hasad. Ya. Likulli ni'matin mahsud. Nah, setiap orang yang mendapat nikmat ada saja orang yang iri, dengki. Maka obatnya apa? Setiap bapak ibu keluar dari rumah, bentengin imannya dengan baca apa? Bismillahi masya Allah wala haula wala quwata illa billah. Itu obat untuk menghilangkan rasa hasad. Hasad ini penyakit hati, ya. Hasad pada orang lain, pada diri sendiri sombong. Wasalisu, dan yang ketiga yang menyebabkan tadi muridnya Fudail bin Iyad itu kagak bisa mengucap kalimat tauhid adalah kana bi illatun fajitu ila tabibi fasaltuhu anha faqala tasrabu fi kulli sanatin qadahan min khamrin. Ini gara-garanya nih. Gara-gara saya susah menyebut kalimat la ilaha illallah dan disungkur ke dalam neraka jahanam. Apa katanya? Saya punya penyakit. Lalu saya datang ke dokter, diperiksa sama dokter. Fasaltuhu anha, ya. Lalu aku bertanya tentang penyakit ini. Faqala, dokter bilang, tasrabu fi kulli sanatin qadahan min khamrin. Engkau minum ya di setiap tahun 1 gelas aja. Jadi ngobatinnya pakai minum khamr. Kata dokternya bego dia. Minum khamr aja setiap ini setahun sekali. Padahal hanya 1 gelas. Bagaimana yang minumnya berbotol-botol dan tiap hari? Mana itu? Gara-gara 1 gelas, ya. Saya alhamdulillah semalam tuh ceramah saya bilang tuh, yang mabok berhenti mabok. Masih ada yang mabok? Ada yang jawab, banyak kiai. Jadi Pangeran Jakarta ada yang mabok juga. Baik ya, yang suka mabok dengerin nih. Gara-gara cuma minum 1 gelas setiap setahun sekali, ya menyebabkan ma'rifatnya Allah angkat, gak bisa menyebut wa iyadzubillah, ya. Bertobat dikit lagi ya. Fa in lam tafal tabqa bika al-illah. Jika engkau tidak lakukan itu, maka penyakitmu akan tetap aja enggak sembuh-sembuh. Wah. Fa kuntu asrabuhu, maka saya minum terus tuh, ya. Berarti ini dokternya brengsek ini. Na'udzu billahi min sakhatihi alladzi la taqata lana bihi. Kami berlindung kepada Allah dari marahnya yang kami tidak sanggup menahan marahnya Allah. Ya. Sudah azan ya? Sudah. Ya. Tsumma dzkur hala rajulaini akhiraini wallahu alam bissawab. Ya, jamaah ini ambil hikmah-hikmahnya, perbanyak kalimat la ilaha illallah, ya. Kalau kita ikut tahlil-tahlilan, kita berzikir, alhamdulillah. Sepanjang jalan kan mudah itu, la ilaha illallah, la ilaha, terus begitu. Detakin hatinya terus kemana-mana. Mudah-mudahan itu menjadi apa? Kalimat terakhir yang ya kita baca ketika ajar kita. Man kana akhiru kalamihi inda ajalihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Allahumma ij'alna min ahlil khair, Allahumma ij'alna min ahlil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim. Allahumma ij'alna minal faizin. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahlil khair, min ahlil jannah, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah besok minggu ngaji libur dulu. Doain saya hari Minggu saya mau berangkat umrah lagi ya, doain.